Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore Palkomtek. Sudah lama tidak jumpa bersama Mbak Sherly yang akan menemani kalian selama 30 menit ke depan. Kita akan ngobrol-ngobrol bersama bintang tamu kita hari ini. Kira-kira siapa ya yang kita undang hari ini? Jeng 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 jeng. Ini dia ya. Bapak Roni Andriansa. Halo, selamat sore. Ada musiknya tadi ya? Iya. Jreng luar biasa. Selamat datang Bapak. Terima kasih Makasih sudah sama-sama. Saya makasih yang diundang di sini. Udah lama ya rencana ini dan baru terrealisasi sekarang. Baru bisa hari ini, alhamdulillah. Secara orang sibuk ya Pak ya. Bapak Roni Andriansa merupakan Ardiansyah. Iya. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Prabu Muli. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol santai Pak. Bapak bersedia menemani Palkomster di rumah? Untuk Palkomtek apa yang tidak? Orang sibuk ini susah ini ambil jadwalnya. Bapak sekarang lagi sibuk apa aja nih Pak? Kalau untuk sementara sibuk tetap daily activities ya sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Prabu Muli, juga di akhir pekan juga kadang-kadang MC juga ya, MC dan lain sebagainya, dan utama juga keluarga pastinya. Olahraga jangan lupa. Aktivitas olahraga juga harus dalam seminggu harus 3 kali olahraga jogging, insyaallah. Oh jogging, oke. Nah, Bapak Roni ini menjabat sebagai kepala sekolah di SMP Negeri 1 Prabu Muli udah berapa lama Pak? Masuk 1 tahun lebih kayaknya ya. Saya di Agustus 2024 itu mulai bertugas di SMP Negeri 1 Prabu Muli. Dimutasikan dari SMP Negeri 7. Tapi sebelumnya sudah dari SMP Negeri 9 juga sebagai guru seperti itu. Jadi kalau di SMP 1 kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Berarti udah berapa tahun Bapak di dunia pendidikan ini Pak? Di dunia pendidikan nggak kehitung lagi kayaknya ya. 20 tahun lebih kayaknya, kurang lebih. Oke. Dan itu juga nggak dimulai di Prabu Muli. Dimulai di Prabu Mulinya ASN-nya itu sudah di 4 Lawang. Di 4 Lawang balik ke Prabu Muli akhirnya. Kalau asli tinggal keluarga memang di Prabu Muli Pak? Asli Bandung kan rainya. Rainya Prabu Muli lah. Kong Prabu Muli lah. Lahirnya Prabu Muli, tapi orang tua sebenarnya dari Rambang Niru. Orang tua dari Rambang Niru, ibu dari Rambang Niru, ayah Batu Raja. Tapi kita dilahirkan di Prabu Muli. Alhamdulillah, Wong Kitonian. Anak di rumah ada berapa Pak? Anak, jangan disebut anak harusnya biar masih laku nanti. Anak saya punya 3 anak. Satu Ali Prasya Arafi, dia kelas 3 SMA di IT-nya Pak Mat Amin ya. Terus nomor 2 juga Kesha Davina Roy, itu juga di IT-nya Pak Mat Amin SMP. Yang kecil juga di IT-nya Mat Amin, itu juga di kelas 3 SD. 3 SD. Jadi bapaknya di negeri, anaknya semuanya di swasta. Paling kecil jadi 3 SD ya Pak ya? 3 SD yang paling kecil. Sherly ini termasuk sering ngikuti kegiatan Bapak di sosmed Pak. Iya, suka lihat story-story Bapak. Halo, kita hari ini ada kegiatan ini. Eksis Pak ya, sangat eksis SMP Negeri 1 Prabu Muli ini. Salah satu yang saya lakukan ketika saya masuk ke SMP Negeri 1, ini yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 7. Karena kemarin sudah ada, tapi belum terlalu ya. Karena salah satu nilai jual daripada sekolah mungkin bisa kita jual ini tadi di medsos. Karena zaman sekarang anak Gen Z sekarang luar biasa. Termasuk orang-orang yang manula atau orang tua juga udah mainnya medsos semua. Jadi kenapa tidak kita jual kegiatan Spensa Amazing kita melalui medsos juga, dan kita hidupkan IG-nya. Alhamdulillah sampai sekarang followernya luar biasa. Luar biasa. Ada Instagram khusus sekolah ya Pak ya? Sekolah khusus, dan juga ada beberapa part juga untuk OSIS khusus, ada untuk marching bandnya juga ada, semuanya ada. Yang mengelola siswa atau guru Yang Pak? mengelola untuk yang OSIS lebih ke siswa, tapi untuk yang Spensa lebih ke guru, kerjasama dengan saya. Oke. Kalau kita pengen tahu Pak, kira-kira program unggulan apa aja yang ada di SMP 1? Luar biasa kalau program unggulan ini. Kalau saya di SMP 1 sebenarnya beberapa kelanjutan daripada saya di SMP Negeri 7 ya. Di SMP Negeri 7 salah satunya yang saya lanjutkan di SMP Negeri 1 adalah Jumat Berkah Berbaginya OSIS SMP Negeri 1. Luar biasa. Sering itu saya lihat. Ya luar biasa. Malah dulu waktu saya di SMP 7 kita lebih tantangannya lebih seru loh. Di SMP Negeri 7 dulu kita lebih ke, karena masyarakat area daripada SMP 7 lebih banyak perkebunan ya. Jadi tantangannya luar biasa dulu, kita masuk kebun, ke tempat-tempat orang yang kurang mampu berbagi. Belusukan ya. Belusukan. Dan ini saya lanjutkan di
SMP Negeri 1 karena saya lihat ini hal yang luar biasa, untuk mengedukasi, bukan kita sekedar untuk pamer, nggak ada niat ke sana. Sekedar pengen mengedukasi anak-anak, di balik kita berbagi ada nilainya luar biasa. Kita sempat berbagi ke rumah salah satu ibu yang sudah kena kanker, nggak bisa lagi berdiri, semua anak-anak nangis. Saya tanya, edukasi apa nak yang kalian dapat? Luar biasa Pak, kami yang ibu kami, bapak kami yang masih sehat kadang-kadang kami abaikan, katanya. Ini luar biasa mendengar pengakuan anak-anak tersebut. Dan ini semua tetap setiap kita berbagi, untuk di SMP 1 kita sudah kurang lebih mencapai 100 kakak ya yang kita datangi. Wow. Tapi kita utamakan untuk orang-orang yang berada di sekitar daripada SMP 1. Dan yang mencari juga itu guru-guru yang ada di SMP 1, yang di dekat rumah mereka, dekat kampung mereka. Dan alhamdulillah hampir semuanya tercover. Di puncak-puncak seperti ada acara juga Hari Guru dan lain sebagainya, kita juga ke panti-panti, dan alhamdulillah puncaknya kemarin. Hal bagus harus kita contoh ya, bagus harus kita contoh, karena saya orang medsos juga, orang TikTok juga, saya lihat pernah ada yang satu canting beras satu anak, itu saya lakukan di sekolah, saya tiru, dan akhirnya saya buat juga satu anak satu mie, satu anak satu gula, luar biasa terkumpul, dan akhirnya di puncak Hari Guru kita memberikan kurang lebih 60 paket sembako untuk orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, luar biasa sekali. Tantangannya ketika saya jual di medsos, ketika saya tampilkan di medsos, tantangannya saya sempat dapat kritik juga dari masyarakat, orang-orang mungkin yang memiliki ilmu agama lebih tinggi dari saya. Mereka bilang seperti ini, kok dipamer sih, itu kan ria, nilai amalan ibadahnya akan berkurang. Tapi saya nyantai aja jawabnya, saya santai aja jawabnya, Bapak Ibu, ini termasuk di area sekolah ya. Di area sekolah juga ada yang tidak semuanya pro loh. Betul. Ada yang kontra juga, mengatakan kok ini harus diangkat, nanti yang diangkat jadi malu. Jujur, kita ketika mengangkat mereka, kita video record, kita sampaikan izin kami, ini tujuan kami juga siapa tahu mengetuk hati orang juga untuk membantu mereka. Dan saya sampaikan kepada masyarakat, ini sebagai bentuk bukti bahwa impak dari anak-anak, bantuan dari orang tua ini kita salurkan. Tuh. Bener kan? Betul, realnya mereka lihat di sana. Terus ada lagi kita programnya pejabat masuk sekolah. Ini kita mengundang beberapa pejabat menjadi pembina upacara, menjadi guru juga. Dalam waktu dekat kita akan mengundang generasi senior Pertamina ya. Pak Lufi akan kita undang ke sekolah. Pak Rido juga pernah kita undang ke sekolah, di sekolah sebelumnya mengajar. Terus juga ada alumni masuk sekolah juga, tujuannya untuk memotivasi anak-anak. Parent come to school juga, orang tua yang berhasil kita undang untuk memotivasi anak juga. Dan banyak program-program lain mungkin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Luar biasa. Luar biasa. Berarti semua program yang sedang Bapak terapkan sekarang ini, alhamdulillah direspon dengan sangat baik ya Pak ya? Direspon dengan sangat baik. Dan salah satu lagi hal yang saya lakukan, sementara banyak orang memandangnya agak sedikit mungkin terlalu pencitraan, nilainya kecil. Hal ini saya lakukan dari semenjak saya menjadi guru. Kalau waktu saya jadi guru, setiap hari piket saya pasti akan ada di gerbang. Ketika saya jadi kepala sekolah, saya pun harus terlebih dahulu lebih dari guru dan anak-anak berada di gerbang. Nilai yang saya dapatkan luar biasa. Anak-anak merasa dekat dengan saya, merasa dihargai dengan saya sapa setiap harinya. Dan alhamdulillah ini menjadi kebiasaan saya sampai di SMP Negeri 1. Hal yang sangat menarik dari yang saya lakukan adalah sempat waktu itu ada Bapak Kajari lama ya, Pak Roy Riyadi, dia memantau saya. Dan akhirnya beliau membuktikan. Beliau datang ke sekolah saya pagi-pagi dengan mobil dinas, dengan tongkat kebesarannya, turun salaman dengan saya. Ada yang bisa saya bantu? Saya deg-degan loh, Kajari datang pagi-pagi ya. Takutnya mau ditangkap, tapi ternyata enggak. Beliau cuma mau membuktikan, oh ternyata benar. Dia manggil saya Mang Oni kan, nama saya juga Mang Oni ya, saya panggil dia Mang Oi. Mang Oi cuma pengen buktikan, oh ternyata Mang Oni benar-benar ada di gerbang pagi. Ada nggak nih Pak Roni pagi-pagi nih? Waduh, ternyata. Apa di sosmed baik katanya tuh kan? Iya benar. Bisa juga kan, bisa juga jamnya juga ya, jamnya juga dia mau bisa juga diatur jamnya biar agak pagi. Enggak, saya
Kalau saya tidak ada kegiatan kecuali Senin sama Jumat, kegiatan saya di pemerintah kota, saya ikut apel hari Senin, saya ikut olahraga hari Jumat, sisanya insya Allah saya maksimalkan saya di depan gerbang. Luar biasa Ya. sekali. Oke, nah Bapak Roni kan sudah lama ya Pak ya berkecimpungan di dunia pendidikan. Pendidikan ya. Menurut Bapak adakah perbedaan Pak sistem ajar guru zaman dulu sama zaman sekarang? Sangat berbeda sesuai dengan kemajuan zaman, perubahan pemerintahan, sistem pemerintahan juga, perubahan pemerintahan dari satu ke satu yang lainnya, perubahan proses dan lain sebagainya, sangat beda sekali. Kalau dari zaman dahulu mungkin di zaman dulu mungkin banyak program belajar yang digelontorkan oleh pemerintah sampai dengan saat ini dengan banyak hal yang membedakan seperti apa sih karakter mengajar ketika zaman dahulu kala dengan zaman sekarang. Saya masih ngerasakan yang zaman dahulu kala kan. Ketika kita harus memahami sesuatu materi, guru melakukan semua hal maksimal, termasuk kadang-kadang dengan cubitan dan lain sebagainya untuk memotivasi anak bisa, tapi hasilnya luar biasa. Zaman kita dulu nggak termasuk zaman kau kayaknya ya. Zaman kita dulu yang namanya tulisan pasti rapi, yang anak pasti bisa baca, dan yang pasti juga anak pasti bisa hitung-hitungan. Tapi zaman sekarang dilemanya luar biasa. Ada anak bisa kita lihat sampai dengan umur usia SMP membaca pun terbata-bata. Tapi nggak tahu ini pengaruhnya apa, balik-balik lagi mungkin ke orang tua, anak, dan yang pastinya juga guru. Menurut Bapak sistem belajar sekarang ini agak susah Pak? Tidak juga, malah saat ini dipermudah pemerintah dengan program-programnya, ada sekolah penggerak, guru penggerak, ini semua sebenarnya untuk mempermudah sistem daripada pendidikan itu sendiri. Tapi mungkin terkendala di beberapa tempat, di beberapa daerah, dan mungkin juga tidak terlalu kencengnya sosialisasi juga dan lain sebagainya. Tapi insya Allah kalau untuk mudah dan susah, ini kembali lagi ke peserta didik, kembali lagi seperti apa kreativitas guru itu memberikan materinya, dan seperti apa juga inovasi daripada pihak sekolah untuk membuat belajar itu menjadi lebih menarik, lebih mudah lagi. Kalau menurut versi Bapak sendiri, kira-kira program apa yang cocok untuk kita terapkan dengan metode ajar ke Gen Z sekarang Pak? Kayaknya lebih ke approach ya, pendekatan ke lebih anak, memahami karakter anak seperti apa. Makanya saat ini pemerintah juga menggelontorkan, kalau bisa sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar, kita harus ada yang namanya kegiatan menganalisis seperti apa orang-orang di dalam kelas tersebut, harus diapakan yang mungkin tingkat menerimanya tinggi dengan yang rendah dan lain itu harus dilakukan oleh guru saat ini. Jadi memang kalau menurut saya pendekatan pemahaman karakter itu luar biasa untuk bisa memahami anak sehingga yang kita berikan bisa diterima dengan baik. Untuk SMP Negeri 1 sendiri Pak, kira-kira ada program baru yang mau launching dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat sebenarnya, di tahun ini. Tapi seharusnya kemarin sudah dilaksanakan. Kita juga ada satu program yang saya sebenarnya udah ngobrol sama si Aska juga, owner dia ya di sini ya, manajer ya, luar biasa. Saya pengen punya podcast seperti ini. Dispensa saya pengen punya podcast seperti ini. Saya ngobrol dengan Aska juga, dikasih masukan seperti ini juga. Pengennya tahun kemarin, tapi insya Allah di tahun ini dikit-dikit ya, karena memang butuh biaya dan punya pemikiran ya. Dan juga saya pengen ada satu program mungkin orang tua asuh untuk anak-anak di SMP Negeri 1, utamanya untuk yang kurang mampu dan ekonomi lemah. Oke. Semoga segera terwujud Pak ya. Nanti undang Pak Komtek. Siap ya. Kita kolaborasi. Siap. Nah, apakah Bapak Roni juga menerapkan sistem mendidik anak di rumah sama dengan sekolah Pak? Saya sebenarnya kalau di rumah saya lebih percayakan kepada istri saya untuk anak-anak. Saya lebih sebagai seorang pemantau. Saya serahkan sepenuhnya kepada istri saya dan kepada anak-anak juga, termasuk si Alip saat ini kelas 12 ya, mau selesai. Itu juga saya serahkan sepenuhnya mau ke arah mana. Malah kemarin saya sempat lihat juga snap kalian ya. Di cerita kalian ada program beasiswa ya. Masih kebuka nggak? Beasiswa 2,2 M Palkomtek untuk di Prabu Mulisa Jakarta seluruh Indonesia 2,2.
Sumsel, Pak. Sesumsel. Masih ada peluangnya? Masih sih. Saya tawarkan, ada hal seperti itu saya tawarkan kepada anak saya. Mungkin prinsip saya ke anak-anak pendidikannya lebih standar saja, utamanya religinya harus kuat, dan juga yang pasti akademik non akademiknya juga harus diikuti, seperti itu saja. Tapi balik-balik ke arah mana dia, kita serahkan sepenuhnya kepada anak. Oke. Kita lebih menyuplai untuk pembiayaan dan lain sebagainya. Jadi Bapak di sekolah, di rumah. Sekolah di rumah. Oke. Tapi tetap saja di sekolah di rumah semuanya tetap anak-anak di sekolah, guru-guru di sekolah juga saya jadikan teman saya, dengan tanda kutip di beberapa hal mereka harus melihat saya sebagai kepala sekolah. Tapi di beberapa kegiatan informal saya tidak mau mereka takut sama saya, segan sama saya malah menerapkan prinsip ketika waktu istirahat saya akan menyambangi mereka, ngobrol santai tanpa ada batasan yang terlalu berarti. Tapi ketika formal harus kita lakukan, mereka harus kembali, dia sebagai guru, saya kepala sekolah, dan anak-anak sebagai murid, seperti itu. Oke. Pak Roni sudah lama aktif sosial media, Pak ya? Sudah lama? Luar biasa, tapi saya tidak memaksimalkannya karena saat ini media sosial menghasilkan ya, luar biasa menghasilkan. Tapi saya ini tipe orangnya, gimana ya, tipe orangnya bukan yang terlalu serius dan sebagainya. Pernah saya coba, tapi karena mungkin tidak bisa rutin, tinggal akhirnya. Tapi kalau untuk keseharian dan lain Posting-posting sebagainya biasa, luar biasa, ya, Pak ya? Iya biasa aja, seperti Biasa itu. aja. Adakah sosok di belakang layar Bapak yang mendampingi Bapak, atau Bapak cuman ada? Kalau di sekolah itu ada staf saya memang saya tunjuk untuk adminnya Penanggung SMP, jawabnya ya? SMP Negeri 1. Tapi kalau untuk yang informal, saya sering bekerja, kadang-kadang PU saya ketika saya bawa acara dan lain sebagainya, saya manfaatkan karena ada beberapa teman, kadang juga sendiri saja dan lain sebagainya. Tapi kalau kira-kira MC-nya agak ribet, harus keluar kota, harus di tempat yang baru, saya pasti ngajak seseorang untuk mendokumentasikan. Memang sekarang ini penting ya Pak ya, kita harus mata kita harus Sangat, terbuka dengan iya, sosial benar, media. benar. Tapi dengan catatan tetap harus hati-hati. Bumerangnya di sana luar biasa. Harus Salah siap. kalimat, salah kata, luar biasa hujatannya nanti. Diserang sama netizen. benar. Oke, Bapak kira-kira ada pesan-pesan apa untuk Bapak Ibu guru di luar, terkhususnya di SMP Negeri 1, mungkin penyemangat? Iya, untuk Bapak Ibu guru, kalau di SMP Negeri 1 sudah saya sampaikan berkali-kali dan terus saya sampaikan, ya, banggalah menjadi guru. Kalau kita memang guru, harus bangga jadi guru. Yang lain itu ngikuti. Tapi kadang-kadang kebanyakan teman kita salah kaprah jadi guru, jualan daster juga, tapi terbanyakan jualan daster yang jadi guru. Ini yang salah. Tapi tetap saja bangga jadi guru, luar biasa loh. Tanpa terasa saat ini saya masuki mungkin 25 tahun kurang lebih, banyak sekali anak-anak yang sudah kami telurkan, sudah jadi orang hebat dan lain sebagainya. Dan yang pasti juga kadang-kadang juga untuk teman-teman guru, be yourself lah, jadi diri sendiri. Dengan teman ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran, ketika kegiatan di sekolah, jangan pernah untuk menjadi orang lain. Karena apa? Kita menjadi orang lain belum tentu akan dihargai orang lain juga. Betul. Itu dia teman-teman, sedikit cerita Mbak Roni dengan background di dunia pendidikannya. Iya. Sekarang kita mau cerita-cerita tentang dunia entertain Bapak. Yes. Karena Bapak ini saya lihat aktif di dunia sosmed, sering Iya, ngisi juga ya Pak ya, benar. host. Apalagi Benar. Pak? Catering juga. Saya juga kasih materi public speaking dan lain sebagainya. Banyak kegiatan yang kira-kira kita bisa, kenapa tidak kita lakukan. Memang sudah dari lama ya Pak ya? Dari lama. Kalau untuk MC, ini kebetulan banyak nanya. Mang Oni ya, kalau di dunia MC saya pakai namanya Mang Oni ya. Mang Oni itu seperti apa sih belajarnya? Apa formal atau enggak? Saya belajarnya be myself ya. Saya belajar diri sendiri, belajar dengan melihat, mendengar. Kalau zaman dulu belum bisa saya banyak melihat seperti saat ini kan. Kalau sekarang kita lihat saja di sosmed, di TikTok, kita ketik muncul. Tapi kalau zaman dulu cara saya belajar, saya lihat orang MC seperti apa sih? Oh, ada Tantowi Yahya loh. Zaman dulu baru ada Hotel Suwarna Dwipa di Palembang. Saya datang, saya lihat seperti apa sih Tantowi Yahya bawa acara. Saya seperti apa sih orang-orang Palembang bawa acara. Dan memang ada yang mengatakan bahwa
ketika kita melihat, mendengar, dan akhirnya melakukan, dan di dalam diri kita ada 0,2% saja keinginan, itu sudah merupakan bakat kita. Tinggal dikembangkan saja. Tapi kalau tidak sama sekali ada minat ke sana, jangan coba-coba dilakukan. Dan akhirnya saya coba terus, saya latih terus, dan alhamdulillah mungkin saya orang pertama, orang Prabu Muli, jadi penyiar FM, radio FM di Palembang pada masanya. Pada masa. Kalau saya yakin saya orang pertama Prabu Muli yang jadi penyiar. Saya juga sempat zaman dulu belum ada TV-TV swasta. Kalau ada zaman-zaman dulu TV swasta mungkin saya sudah larinya ke sana karena jiwa saya lebih ke sana. Dan akhirnya saya sudah pernah ikut tes TVRI sampai wawancara 5 besar nggak lolos. Pernah juga masuk 10 besar Val TV juga. Bukan tidak lolos, kalau yang Val TV terakhir malam itu saya harus masuk karantina. Malam itu juga tanggung jawab saya ditunjuk sebagai pembawa acara pemilihan Bujang Gadis Prabu Muli. Saya lebih pilih tanggung jawabnya dan akhirnya mungkin pupus juga untuk masuk Val TV-nya. Alhamdulillah, padahal saat itu saya sudah optimis lah bisa bersaing dengan orang-orang untuk yang angkatan saya di 10 besar untuk penyiar Val TV. Tapi kalau ditanya kursus, enggak ada, lebih belajar sendiri. Lebih belajar sendiri. Iya, kalau untuk membawa acara, saya lebih ke membawa acara ya, ngebahasnya ya. Kalau lebih untuk membawa acara, dari saya dapatnya 1 bungkus rokok, akhirnya saya ditambahin dengan nasi yang dibungkus, dan akhirnya lagi dari bungkusan plastik menjadi rantang. Dan akhirnya panjang ya perjalanannya panjang luar biasa. Kalau zaman dulu sudah dikasih, mulai ini mulai ada amplopnya agak tebal. Pengalaman pertama saya dapat amplop, saya pengen cepet tahu berapa sih isi karena saya belum bisa menentukan harga saat itu. Disuruh pun kita sudah seneng kan. Akhirnya saya ke kamar mandi, saya buka, ternyata mulai dari 30.000, 50.000, dan akhirnya karena kita belajar, karena kita bisa terus menggali sampai saat ini kita bisa menentukan harga. Seperti itu. Jadi awalnya itu Bapak hobi ya, memang hobi. Emang hobi. Kenapa saya bilang tadi 0,2% kita ada kemauan, kita bisa, itu udah tanda-tanda bakat. Tinggal pengolahan saja dan pergaulan kita seperti apa. Karena apa? Waktu saya SMA, saya orangnya agak sedikit bukan yang bisa bersosial lebih banyak dengan orang. Saya lebih introvert ya saya. Saya ini tertutup orangnya. Jadi ketika lihat acara perpisahan, orang itu mungkin bawa acara, saya bisa loh seperti itu. Pengen. Oh, ketika upacara lihat teman kita baca undang-undang, saya bisa loh lebih baik dari dia. Tapi alhamdulillah di kelas 2 SMA, saya mulai mengeksplor, mulai berani, dan akhirnya bisa. Kalau kita sedikit berbicara di dunia sosmed Pak, Bapak pernah menerima kontra apa saja dari para netizen? Dan bagaimana Bapak menanggapinya? Kalau kontra yang terlalu berlebihan belum ada kayaknya ya, baru standar-standar aja. Mungkin ada beberapa ketika saya bermain di IG story dan lain sebagainya, ada beberapa mungkin masukan juga, termasuk dari wali murid, tapi dia bukan protes ke isi kontennya, tapi mungkin lebih memberi masukan, Pak gini keren loh, seperti itu ya. Tapi kalau yang untuk kontra yang terlalu tidak pro, nggak ada. Malah sekarang saya si Ageng, itu Ageng penjaga sekolah saya, mulai setiap hari saya suruh kata-kata bijak. Ageng ini tipe orangnya polos loh. Tipe orangnya polos, lucu. Jadi kalau dia buat kata-kata bijak, kena, kadang juga nggak kena, tapi lucu. Dan akhirnya orang nunggu. Jadi ada cerita tentang si Ageng, sudah berapa kali saya suruh buat kata-kata bijak. Akhirnya ketika dia lulus P3K, dia ngurus KTP ke salah satu kantor. Apa yang terjadi? Berarti ini tandanya banyak yang nonton loh ya. Si Ageng masuk, kenapa Mas? Ini saya mau benerin KTP katanya. Ini yang sering di kontennya Pak Roni ya. Sering kata-kata bijak. KTP-nya kami benerin, dicepetin 5 menit, tapi Pak Ageng kata-kata bijak dulu. Berarti ada dampaknya juga loh untuk si Agengnya juga. Itu untuk lucu-lucuannya. Tapi kalau yang untuk terlalu anarkis saya nggak ada, kayaknya belum ada. Sementara kita terus menerapkan etika, tidak menyakiti orang lain, tidak menyinggung orang, insya Allah. Kalau menurut Bapak keren nggak sih Pak kalau materi tentang digital marketing ini masuk ke digital, khususnya masuk ke materi sekolah? Harusnya seperti itu, dengan kemajuan zaman, dengan perubahan kurikulum, dengan kurikulum yang berubah dan memang menyentuh ke daripada dunia seperti digital ya, memang harus. Tapi kadang-kadang mungkin untuk diterapkannya agak terlalu susah, apalagi untuk SMP karena memang sudah ada
mapel-mapel yang ada dengan batasan-batasan dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk dibuat mungkin di kegiatan ekskul Ekskul, ya dan lain betul. sebagainya, insya Allah bisa diterapkan. Dan bagus juga sih, idenya bagus ya. Pak Roni sendiri biasanya melakukan editing dan lain-lain itu sendiri atau ada yang ngeditin, Pak? Oh, kalau ngedit saya lebih, kadang saya sendiri, ketika saya harus sendiri, saya edit sendiri, tapi saya lebih ke ada tim saya, dan saya mungkin lebih menyampaikan ide saja. Dibuat gini loh, ini keren loh kayaknya. Akhirnya kita kemarin, walaupun juara 4 waktu Bang Sumsel ngadain lomba buat konten juga, kita menang kemarin. Juara harapan tapi. Lumayan Karena- loh. Karena agak kelebihan waktu loh kita kemarin. Ya, senang yang kayak itu. Kemarin juga kita sempat masuk di konten sekolah sehat, masuk di semifinal tapi ya nggak sampai ke final. Dengan tim, kerja tim itu luar biasa ternyata. Ini jangan-jangan next bakalan rame Pak, seluruh sekolah rajin buat konten, dijadiin program bener-bener di... Alhamdulillah, bukan saya sombong dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang IG sekolah mulai muncul loh. Mulai muncul. Aktif ya, Pak, mulai ya? aktif, mulai muncul walaupun belum maksimal. Ini juga menjadi satu kebanggaan. Pernah juga kita membentuk, saya juga pernah motivasi juga pembawa-pembawa acara radio Prabu Muli, pernah kita buat waktu itu, tapi sekarang udah ndak ada lagi. Kita buat seperti organisasi perkumpulan MC seperti itu. Saya motivasi mereka, siapa yang mau kasih duit Anda 300-500 dalam waktu berapa menit, berapa jam. Kenapa? Karena jangan salah, orang di balik layar belum tentu dia berani bicara di depan orang lain. Itu jangan salah. Sekarang Anda siapa? Shirley berani di sini, belum tentu Shirley berani di depan halayak orang banyak. Ini memang dibutuhkan jam terbang, mental dan lain sebagainya. Ya betul. Seiring berjalannya waktu. Iya benar. Dan jadi pembawa acara itu juga nggak mesti harus pintar ya, nggak bisa harus hafal kali-kalian, harus tahu sudut sekian. Yang penting jadi pembawa acara itu memang harus cerdas saja, cerdas menyiasati, cerdas menghidupkan suasana, cerdas juga mengatasi permasalahan ketika timbul di satu acara nggak lancar terus loh, pasti akan ada masalah-masalah kecil yang kadang-kadang membuat si pembawa acara agak sedikit kalang kabut. Biasanya ada nggak orang-orang atau teman-teman sekitar Bapak yang mau minta ajarin? Banyak. Tapi saya ini tipe orang yang sebenarnya ini bisa jadi peluang bagi saya untuk membuka kelas khusus sebenarnya. Tapi saya ini seperti saya sampaikan sama Terserli tadi, orangnya bukan yang gimana ya? Bukan orang yang selalu pengen serius dengan sesuatu. Ketika titik jenuh muncul, saya jenuh seperti itu. Sudah banyak yang minta, ayo Bang, adain Mangon itu adain pelatihan ini. Kelas khusus. Saya lebih ngerespon ketika orang mengundang saya. Ketika orang mengundang saya, seperti kemarin terakhir saya di Ibu-Ibu PWP Pertamina Pendopo, saya kasih materi public speaking. Kalau di karantina Bujang Gadis juga saya kasih seperti itu. Udah banyak yang seperti itu. Tapi kalau untuk sendiri dari kayaknya enak ya kerjasama ya sama Pak Kontek ya. Boleh, nanti kita agendakan. Bener. Buat agenda, buat ini dapat cuan. Betul. Iya, benar. Mungkin bisa kasih tips sedikit Pak untuk kita jadi MC atau host gitu, kira-kira apa buat teman-teman di rumah? Untuk teman-teman di rumah, kalau pengen menjadi host, MC, pembawa acara, public speaker lah ya di depan orang banyak, pertama harus mental. Mental harus ada, diikuti. Kenapa mental? Kalau sudah mentalnya kuat, insya Allah. Yang kedua bisa mengikuti. Kita harus menguasai materi ataupun yang akan kita sampaikan. Harus dikuasai. Ketiga, harus diikuti dengan yang namanya tampilan kita seperti apa. Tapi jangan pernah takut kita gemuk, kita gendut, kita kurus, saya takut jadi buah. Jangan. Malah itu kadang-kadang akan ada daya tarik sendiri dari apa? Dari dua hal sebelumnya. Kadang-kadang kita lihat, itu siapa sih Bibi itu gemuknya? Ternyata ketika dia bilang selamat pagi, selamat datang di rangkaian acara hari ini, luar biasa suaranya. Ternyata itu ternyata pembawa acaranya. Tampilan dan juga jangan lupa diikuti dengan bahasa tubuhnya. Itu saja yang paling utama menurut saya, karena bicara di depan orang banyak itu akan banyak kendala, akan banyak hal yang mempengaruhi. Kalau Mangoni pribadi, kalau bawa icara, alhamdulillah untuk Prabu Muli bukan sombong. Siapa sih yang nggak kenal? Bukan itu. Kalau ada yang kayaknya tamu-tamu penting,
Kok Mang Oni yang harus disuruh? Nah itu saja yang menjadi pedoman saya. Berarti saya bisa loh, saya bisa seperti itu. Jadi kalau untuk ada mungkin seperti kemarin terakhir luar biasa, saya dapat ilmu juga ketika saya ditunjuk oleh Kepala BNN Kota Prabu Muli untuk pembawa acara menyambut hadirnya Kepala BNN Republik Indonesia. Mau tahu nggak gladinya? Gimana? Dari jam 9 pagi sampai 9 malam. Wow. Luar biasa. Baru sekali itu saya buat acara, gladinya lama tapi ilmunya banyak sekali. Dengan ilmu banyak itu ternyata kalau kita harus ada acara yang dihadiri banyak jenderal, banyak pejabat, ternyata harus seperti itu. Banyak sekali yang saya dapatkan. Tapi ada juga hal-hal lucu kadang-kadang terjadi. Saya boleh cerita sedikit ya? Boleh, sekalian suka dukanya. Pernah saya waktu itu jadi pembawa acara musim hujan. Ini paling lucu ceritanya. Musim hujan, saya kesiangan, kehujanan, basah, seluruh baju saya basah, pengantinnya udah masuk, saya bawa acara. Ketika saya bawa acara, teman saya bilang, panitia, Roni, itu kok banjir di bawah kaki kau? Mereka nggak tahu karena baju saya hitam. Oh iya. Ya, karena saat itu mobil pun belum ada kan, jadi naik motor, basahan, kering di badan, luar biasa. Ada juga pernah sekali kejadian saya lupa. Pernah juga. Makanya kita jangan sombong, manusia tidak ada yang sempurna. Ketika lagi saya santai, kebetulan acaranya di Patraria Pertamina, saya lagi nyantainya di rumah kakak saya, tidak jauh dari Patra. Karena saya lupa jadwal, ternyata ketika saya lagi guling-guling, pengantin yang nelpon. Oh pernah Oh, Pak? pernah. Bang Noni di mana? Loh, aku di rumah loh. Emang aku ini nak masuk gedung loh. Astagfirullahaladzim. Jadi lucunya hari itu aku pakai jas kakakku, pakai celana kakakku yang notabene kebesaran, pakai motor saya kebutkan, saya ke Patra, luar biasa. Banyak ceritanya Pak ya. Banyak. Ada juga kadang-kadang, nah di sini juga kadang-kadang kita kadang ngelihat orang, oh baru kecil lah pakai manajer, baru kecil sudah pakai asisten. Salah, emang ternyata harus benar. Perlu Pak ya. Dengan jadwal kita yang sudah padat, dengan banyak acara yang harus kita, memang kita harus ada yang ngatur seperti itu. Oke. Nah, mengutip dari apa yang Bapak sampaikan tadi buat teman-teman di rumah yang mungkin punya hobi yang sama seperti Bapak Roni, nggak perlu kursus ya Pak ya, ternyata Iya, cukup belajar ternyata. dari sosmed. Yes, benar. Apalagi zaman saat ini, buka TikTok, buka apa, ada semua muncul. Atau kita sering nonton TV. Benar. Balik lagi niatnya seperti apa sih? Pengen jadi yang profesional atau yang biasa-biasa saja? Seperti itu. Apa yang biasa-biasa saja ya disuruh wong, oke lah, standar lah seperti itu ya. Tapi kalau yang profesional, karena kita sudah dibayar, banyak juga yang harus kita pikirkan. Acaranya harus bagus, Betul. kita harus menarik. Dan ketika kita membawa acara, kita akan tahu loh. Kalau orang profesional dia tahu ketika dia bawa acara, positif atau reaksi positifnya dari yang hadir audiens itu ketahuan kita tahu, oh saya berhasil loh. Sama seperti saya pernah saya kejadian ya, kedatangan kunjungan Bapak bukan Kapolda, kalau petinggi dari TNI datang, humasnya bilang kepada saya, Bapak jangan coba-coba disuruh nyanyi. Sampai 3 kali saya didatangi humasnya, Bapak. Tapi kenapa saya bilang pembawa acara harus cerdas? Ketika Bapak tersebut maju ke panggung dan beliau menyampaikan sambutan lentur, ketika duduk pun dia ketawa-ketawa sama tamu lain. Kita yang cerdas langsungnya kayaknya kok nggak kena ya dengan peringatan bahwa Bapak ini nggak boleh disuruh nyanyi loh. Akhirnya saya coba-coba saja, saya buat pantun, intinya yang pantunnya itu Bapak sudah sambutan, sekarang gimana kalau nyanyi dulu. Direspon beliau, malah beliau nambah 2 lagu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Humas protokolnya datang lagi. Kirain saya mau marahin saya, tapi ternyata luar biasa loh Pak Roni. Kami belum pernah nyuruh Bapak nyanyi, hari ini dia 3 lagu. Dan pernah juga ada satu petinggi waktu itu, petinggi datang dari kepolisian di Prabu Muli. Karena kadang-kadang kita MC ini di belakang layar ya, pengen foto dengan beliau itu susah. Saya cari ide. Gimana saya bisa menggait Bapak ini biar bisa foto dengan saya. Orang nomor 1 di kepolisian untuk Sumatera Selatan ya, Kapolda ya. Dan halnya beliau terpilih juga sebagai ketua KPK juga ya. Saya kutip kata-kata yang ketika dia sambutan, saya kutip kata-katanya, saya sampaikan lagi, luar biasa. Apa yang terjadi terakhir? Ketika acara selesai, beliau naik ke atas panggung. Teman saya yang mendampingi saya bawa acara dari kepolisian agak ketakutan. Loh kenapa Bapak ini ke panggung? Ada komplain apa?
Ternyata beliau bilang, yuk foto sama saya. Saya Masya suka dengan Allah. cara Anda baca. Luar biasa kan? Luar biasa. Nah di situ berarti memang kita dibutuhkan strategi. Terakhir pernah juga saya bawa acara di Kesatuan juga yang hadir Bapak Agus Yudhoyono. Siapa yang tidak ngefans sama Pak Agus Yudhoyono ya? Saya cari akal lagi. Seperti apa sih saya bisa mau foto dengan Pak Agus? Karena acaranya tidak terlalu formal, saya buat saja lucu-lucuan. Tapi memang kenyataannya orang tua saya ngefans sama Pak Presiden kita, ayah beliau. Saya sampaikan. Tapi sampai saat ini beliau tidak sampai bisa foto karena beliau sudah meninggal. Kayaknya saya bisa deh mewakili ibu saya foto dengan Bapak. Masya Dengan senang Allah, hati beliau sangat bangga sekali. beliau berdiri merangkul saya langsung foto. Berarti di sini memang kita harus punya track and trick seperti itu. Kalau pengalaman pertama Bapak jadi host atau MC itu nge-hostin apa Pak? Perpisahan sekolah. Oh. Perpisahan sekolah. Mimpi saya pengen jadi MC dari zaman dulu kan, kalau kita perpisahan sekolah nggak seperti sekarang di gedung. Zaman dulu yang meja disusun-susun loh. Meja disusun-susun jadi panggung, dikasih rimpel ya. Tapi luar biasa, hebatnya udah luar biasa. Saya berpikir kapan sih saya bisa berdiri di sana? Akhirnya saya memberanikan diri, saya ngomong sama guru saya, Bu, saya bisa loh bawa acara perpisahan. Akhirnya saya bawa acara perpisahan. Tapi kalau untuk yang ke profesional, saya mulai itu ketika saya jadi penyiar radio. Penyiar radio saya mulai profesional, diundang ke daerah-daerah dan lain sebagainya. Karena keasikan jadi penyiar radio juga, sampai telat skripsi juga. Sampai telat skripsi, akhirnya dosen pembimbing saya manggil saya. Kau nak jadi pembawa acara, apa nak jadi sarjana? Kasihan mama kau di dusun, jadi sarjana Pak. teman sangkatan saya wisuda, saya belum wisuda, saya nyusul selanjutnya. Balik lagi ke Prabu Muli, baru mulai lagi, dan akhirnya sampai saat ini, luar biasa. Luar biasa. Kalau sebelum COVID, alhamdulillah. Kalau sebelum COVID saya rata-rata kabupaten saya datengin. Tapi karena kemajuan zaman juga, banyak orang yang sudah mulai berani mengeksplor putra-putra daerah. Mungkin kesempatan itu semakin mengecil. Saya malah sudah sampai ke Jawa, Bangka Belitung, bawa acaranya, dan beberapa pernah juga di Jakarta dan lain sebagainya. Tapi karena mungkin waktu yang terlalu lambat memperkenalkan saya sama dunia seperti itu saja. Oke, kira-kira dengan segudang kesibukan Pak Roni ini terganggu nggak kegiatan di rumah? Alhamdulillah saya bisa manage ya. Malah saya sempat diprotes juga. Saya sempat diprotes kok Pak Roni seorang ASN. Nah ini biar yang lain lihat juga ya. Seorang ASN kok ada juga bawa acaranya. Saya semaksimal mungkin ketika saya menjadi guru, saya melakukan pekerjaan saya semaksimal mungkin saya lakukan. Dan ketika saya melakukan hal yang bukan pekerjaan saya sebagai ASN, orang juga sangat paham dengan saya. Termasuk ketika saya menjadi kepala sekolah. Ada beberapa orang mengatakan, oh Ron ini jarang di tempat. Salah. Saya akan memaksimalkan hari-hari saya di sekolah, dan ketika memang sekolah saya double shift ya, pagi sore ya. Saya setiap hari hampir dari pagi, kecuali hari ini karena saya diundang Polkomtek ya. Saya maksimalkan dari Senin sampai Jumat, pagi sampai sore, minimal jam 4 baru saya pulang atau jam 3. Jadi ketika Sabtu saya ada jadwal, saya juga ngerasa nggak berdosa. Saya ngerasa nggak berdosa, dan memang ada wakil-wakil kepala sekolah juga yang membantu saya. Dan ketika saya pulang MC juga, ketika kalaupun ada jadwalnya hari Sabtu, saya tetap balik ke sekolah. Seperti itu aja. Dan akhirnya orang bisa paham itu, dan dari orang-orang dalam sekolah juga mereka bisa paham dan oh Pak Roni luar biasa, dia walaupun dia keluar tapi dia di sekolah maksimal. Termasuk juga sahabat-sahabat saya di sekolah, orang-orang juga harus paham bahwa mungkin saya salah satu orang mungkin yang dibutuhkan untuk dunia bawa acara ketika ada kunjungan-kunjungan juga, dan saya ditunjuk harus melakukannya oleh pemerintah. Saya harus nurut dong. Saya harus nurut, dan tetap sekolah menjadi prioritas utama, dan saya titip kepada teman-teman saya. Luar biasa. Mantap. Ubur-ubur ikan lele, mantap Le. Kalau menurut keinginan Bapak, kira-kira ada keinginan nggak? Aku pengen MC ini yang belum pernah coba. Yang belum saya kesampaian, mungkin dengar juga nanti ya oleh Cak Arlan ya. Oleh Cak Arlan, Bang Prenggi. Saya belum kesampaian membawa acara, pengen banget membawa acara upacara puncak di 17 Agustus, pengen banget.
Karena selama ini saya nggak ngerti, mungkin di SOP-nya, di petunjuk teknisnya memang orang harus cewek atau seperti apa, saya nggak ngerti ya. Karena selama ini saya lihat petugasnya itu memang dari kepolisian bergabung dengan humas protokol. Itu yang belum tercapai. Pengen, tapi kalau upacara-upacara bukan kecil dalam artian karena ini kan momen kemerdekaan ya, luar biasa maknanya ya. Atau mungkin ada orang-orang khusus ya Pak, apa enggak terlalu juga? Nah itu yang saya belum paham, apakah memang harus dari kepolisian, Juknis, atau itu ini yang belum kesampaian. Tapi insya Allah kalau sudah Semoga dengerin, ya, semoga. mungkin Kode. mungkin didengarnya. Tapi kalaupun harus SOP seperti itu, saya kira enggak juga ya. Itu yang belum kesampaian, dan yang mungkin belum juga kesampaian dan tidak akan tersampaikan lagi mungkin untuk menjadi pembawa acara TV itu saja. Itu kayaknya sudah mulai harus saya pupus ya, karena dia, umurnya dan lain sebagainya. Mungkin itu sudah harus saya redam. Yang itu Udah lewat masanya Pak ya? lewat masa. Dulu pernah ngejar-ngejar Pak ya? Betul, pernah. Saya berapa kali ikut tes TVRI. Zaman dulu belum ada TV swasta loh. Jadi kalau kita ada peluang menjadi penyiar TVRI tuh ratusan bahkan ribuan orang ikut itu. Alhamdulillah kita ke 10, ke 5. Saya ingat benar, saya terakhir 5 besar itu. 5 besar. Udah bangga sekali Bangga itu. banget. Dari orang banyak, dari orang hebat kita bisa di 5. Berarti kita punya potensi dong. Tapi ketika terakhir pasti gugur. Banyak hal juga mungkin yang mereka pertimbangkan. Tapi kalau zaman dulu ada RCTI ya, ada Indosiar dari zaman dulu, tidak kenal sama kamu. Ada coba kalau kemarin. Benar. Oke, terakhir nih pertanyaan terakhir. Tapi boleh. sebelum kita tutup nanti kita ada games dulu Pin Ipa. ada game, boleh. This or that. Jadi nanti Apa nih Bapak- hadiahnya, apa umroh ya? Nggak ada hadiah. Oke, pertanyaan terakhir sebelum kita main games. Pesan-pesan Bapak untuk tadi kan untuk guru-guru Pak, ini untuk Gen Z, siswa-siswa benar. di SMP Negeri 1 maupun di luar boleh Pak. Boleh untuk Gen Z, utamanya anak-anak Pak Roni di SMP Negeri 1 Prabu Muli, manfaatkan digitalisasi dan lain sebagainya untuk hal yang positif. Jangan melakukan hal-hal yang negatif dengan memanfaatkan digital, karena manfaatnya sangat tidak ada. Sudah banyak contoh dengan memanfaatkan digital banyak menghasilkan dan membuat kita menjadi lebih baik lagi. Dan yang pasti juga untuk anak-anak yang di luar juga ya, di zaman saat ini juga harus paham hal negatif dan positif yang bisa dihasilkan oleh media sosial. Hati-hati. Oke, itu saja Itu Pak. aja. Terima kasih. Nah, sebelum kita tutup kita mau boleh, main yuk. game This or That. Nanti Shirley akan memberikan pertanyaan, memberikan 2 pilihan. Bapak Boleh. pilih salah satu, Ah. dijawab secara cepat. Oh seperti itu. Ya, kita mulai. Boleh. Oke. Saya jawabnya apa? Yang Bapak pilih. Oh seperti itu, boleh. Ya. Yang pertama, kemeja atau jas? Kemeja, Sepatu cat atau sepatu pantofel? sepatu cat, Rambut gelimis atau botak? rambut botak, Shopping atau hiking? hiking, Pantai atau gunung? pantai, Jogging atau sepedaan? jogging, Treadmill atau badminton? badminton, Pedas atau manis? pedas, Panas atau dingin? panas, Nasi padang atau pecel lele? nasi padang, Mie ayam atau bakso? mie ayam, Host live TikTok atau host nikahan? os nikahan, Oh nikahan. Enggak. Keranjang kuning. nggak ada bakat ke Enggak sana. ada banget. Komedi atau action? Komedi, TikTok atau IG? IG, Nonton TV atau lihat lambe tura? nonton TV. Nonton TV, nggak suka lihat gosip di Sekali-sekali. HP. Sekali-sekali. Oke. Sebelum podcast kita tutup, boleh dong Pak Roni kasih pantun untuk Palkomser di rumah. Ayo siapkan boleh. pantun. Ke pasar, makan mie tek-tek. Kalau anak-anak Gen Z pengen pinter komputer, ayo datangi Oh, Palkomtek. masuk. Terima kasih Pak Roni. Satu lagi. Apa? Satu Ada lagi ya? Oke, boleh. Istri Raffi namanya Gigi. Mang Oni hari ini seneng, kalau bisa Palkomtek undang Mang Oni lagi. Terima kasih Pak Sama-sama, Roni. luar biasa. Teman-teman yang udah nonton di rumah, jangan lupa nanti ya di subscribe, di like, dan di share videonya banyak-banyak, khususnya SMP benar. Negeri 1 Prabu Muli. Next kira-kira kita undang siapa lagi? Jangan lupa komen di bawah. Boleh. Oke, terima kasih Pak Roni. Sama-sama. Mungkin itu saja, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Palkomtek.